Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4B akan menjelaskan tentang pembuatan infus natrium bikarbonat beserta evaluasinya. Infus volume besar atau injeksi dengan volume besar ini digunakan dengan infus IV, biasanya cairan IV, dan digolongkan ke dalam kelompok produk steril yang terdiri dari injeksi volume tunggal yang mempunyai volume 100 ml atau lebih. Dari dalam pewadahan tidak ditambahkan bahan-bahan. Cairan intravena dikemas dalam wadah 100-1000 ml. Sedangkan maksud dari infus adalah sediaan parenteral volume besar yang ditunjukkan untuk diberikan secara intravena, yang sering disebut intravena atau IV. Infus atau cairan infus dikemas dalam wadah yang mempunyai kapasitas dari 150 sampai 1000 ml. Infus tipe ini dengan wadah kapasitas 250 ml tersedia dengan pengisian 50 ml dan 100 ml larutan obat ketika digunakan dalam teknik piggy bank. Syarat-syarat dari injeksi volume besar ialah harus steril, bebas pirogen, dan bebas dari bahan-bahan partikulat. Dikemas dalam wadah dosis tunggal dalam wadah gelas atau plastik yang sesuai. Kecuali dinyatakan lain, infus intravena tidak boleh mengandung bakterisida dan zat dapar larutan. Untuk intravena harus jernih dan praktis bebas partikel. Berikut adalah perbedaan infus dan injeksi. Dalam injeksi, pemberiannya terapi melalui suntikan. Dan dalam infus, pengganti cairan plasma, elektrolit, dan memberi tambahan kalori. Dan yang kedua, metode pemberian injeksi yaitu suntikan, dan untuk infus yaitu tetesan. Yang ketiga, alat pada injeksi yaitu alat suntik atau spuit, dan yang kedua infus yaitu peralatan infus, bisa dibilang infusion set. Dan yang keempat, volume pemberian injeksi maksimal 20-30 ml, lazimnya itu 10 ml. Kalau untuk infus bisa sampai beberapa liter. Lama pemberian untuk injeksi maksimal 15-20 menit, tapi lazimnya 1 menit ya. Untuk infus bisa beberapa jam. Pembawa untuk injeksi yaitu air, gliserin, propilenglikol, minyak lemak, etil oleat, dan lain-lain. Dan untuk infus hanya air. Yang ketujuh, isohidris. Untuk injeksi bila memungkinkan baru dilakukan. Untuk infus mutlak dilakukan isohidris. Dan yang kedelapan, isotonis. Isotonis untuk injeksi bila memungkinkan baru dilakukan. Dan untuk infus mutlak perlu. Yang selanjutnya, tekanan osmotis untuk injeksi tidak penting artinya. Jadi dilakukan boleh, tidak ada tekanan osmotik juga tidak apa-apa. Untuk infus penting, terutama untuk larutan yang mengandung molekul koloid seperti dextran, gelatin, dan lain-lain. Selanjutnya, isoioni untuk injeksi itu tidak penting. Dan untuk infus, pada beberapa infus harus diperhatikan. Lalu bebas pirogen. Bebas pirogen untuk injeksi tidak ditekankan kecuali jika 1 kali suntik lebih dari 10 ml. Dan untuk infus mutlak perlu. Selanjutnya wadah. Wadah untuk injeksi itu ampul dan vial. Untuk infus, botol infus atau flakon. Larutan dapar untuk injeksi boleh menggunakan dapar. Namun untuk infus tidak boleh menggunakan dapar. Selanjutnya ada prosedur pembuatan infus natrium bikarbonat. Yang pertama, bahan ditimbang sejumlah dengan yang telah ditentukan. Lalu alat dan bahan disterilkan menurut ketentuannya masing-masing. Jadi dilihat dari ketahan panasan alat dan bahan tersebut. Apabila bahan tersebut tahan panas, bisa dimasukkan ke dalam oven atau autoclave. Namun harus sesuai juga apakah tahan panasnya panas kering atau panas basah. Kalau panas basah masuknya ke dalam autoclave, dan panas kering masuknya ke dalam oven. Selanjutnya
natrium bikarbonat dimasukkan ke dalam beker gelas 1000 ml atau 1 liter, lalu dilarutkan oleh aqua pro injeksi sejumlah 100 ml. Setelah larut, tambahkan aqua pro injeksi hingga volume 500 ml, lalu tambahkan HCl hingga pH-nya di antara 5-7. Namun, untuk penambahan volume 500 ml ini tidak mutlak harus 500 ml. Bisa juga bertahap, misalnya dimasukkan dulu 300 ml. Mengapa demikian? Karena takutnya penambahan HCl hingga pH mencapai 5-7 diperlukan banyaknya proinjeksi. Jadi untuk meminimalisir kelebihan volume, kita masukkan aqua proinjeksinya bertahap. Lalu masukkan karbon adsorben sebanyak 510 mg ke dalam beker gelas. Panaskan dengan suhu 80 derajat Celcius selama 20 menit, lalu saring selagi masih hangat menggunakan kertas saring. Lalu setelah itu, larutan yang sudah dicampurkan disaring kembali oleh kertas saring dan dimasukkan ke dalam flakon atau botol infusnya yang sebesar 500 ml. Lalu sediaan yang telah dikemas ke dalam flakon dialirkan gas untuk menghindari transformasi natrium bikarbonat menjadi natrium bikarbonat selama sterilisasi akhir. Lalu lakukan evaluasi sediaan. Hasil dari pembuatan sediaan infus seperti yang ada dalam gambar. Mohon maaf, ini salah nama, harusnya natrium bikarbonat tapi ini namanya sodium klorida. Hanya salah pada etiket saja. Hasil sediaan infus larutan bening, total volumenya 510 mg dengan kadar natriumnya 1,39%. Selanjutnya ada evaluasi infus natrium bikarbonat. Uji pertama yaitu uji pH. Siapkan sediaan infus natrium bikarbonat lalu dimasukkan kertas universal. Nah, sediaan natrium bikarbonat ini tidak diperlukan banyak, hanya untuk memenuhi kertasnya saja, harus basah hingga akhir warna, didiamkan selama 1-2 menit lalu dilihat hasilnya pada indikator pH-nya. Nanti kalau misalkan sudah terlihat sesuai di nomor berapa lalu dicatat. Hasil dalam uji pH kami yaitu didapat 7, yang mana sudah sesuai dengan syarat yang memenuhi pH darah yaitu 7-7,5. Dan uji yang kedua yaitu uji kejernihan. Pertama-tama siapkan sediaan infus natrium bikarbonat, lalu masukkan ke dalam tabung reaksi atau sejenisnya dengan menggunakan latar belakang hitam dan putih dengan cahaya lampu untuk melihat ada atau tidaknya partikel variabel. Hasilnya seperti ini dan hasilnya jernih sesuai memenuhi dengan syarat. Lalu yang kedua, uji kejernihan dan warna. Siapkan infus natrium bikarbonat dalam kemasan akhir. Kemasan diperiksa dengan latar belakang hitam dan putih. Latar belakang hitam untuk menyelidiki pengotor berwarna putih dan latar belakang putih untuk pengotor berwarna. Lalu hasilnya jernih, dalam background hitam terlihat bening dan background putih juga terlihat bening. Yang lalu ada uji kebocoran. Pertama-tama pada pembuatan secara kecil-kecilan hal ini dapat dilakukan dengan mata, tetapi dalam jumlah besar hal ini tidak memungkinkan bisa dikerjakan. Wadah-wadah takaran tunggal yang masih panas setelah selesai disterilkan dimasukkan ke dalam larutan metilen biru. Jika ada wadah-wadah yang bocor, maka larutan metilen biru akan masuk ke dalam karena perbedaan tekanan udara yang ada di dalam dan yang ada di luar, sehingga cara ini dapat digunakan atau dipakai untuk larutan-larutan yang sudah berwarna. Dan untuk larutan yang tidak berwarna, wadah-wadah takaran tunggal disterilkan terbalik, yaitu dengan cara ujungnya di bawah, digunakan pada pembuatan dalam skala kecil.
Jika terjadi kebocoran, maka larutan ini akan keluar dari dalam wadah dan wadah menjadi kosong. Hasilnya seperti ini. Hasil tidak ada yang bocor, dimasukkan ke dalam ethylene blue dan larutan tetap bening. Sekian pembahasan dan penjelasan tentang pembuatan sediaan infus dan uji evaluasi sediaan infus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4B akan menjelaskan tentang pembuatan injeksi furosemid dan evaluasi injeksi furosemid. Pengertian furosemid. Furosemid merupakan obat yang digunakan untuk membantu membuang cairan berlebih di dalam tubuh. Cairan berlebih yang menumpuk di dalam tubuh dapat menyebabkan sesak nafas, lelah, kaki, dan pergelangan kaki membengkak. Kondisi ini juga dikenal dengan sebutan edema dan bisa disebabkan oleh penyakit gagal jantung, penyakit hati, penyakit ginjal. Furosemid digunakan untuk tekanan darah tinggi saat obat diuretik lainnya tidak bisa mengatasinya lagi. Kegunaan furosemid. Furosemid digunakan untuk membantu mengurangi cairan berlebih di dalam tubuh. Dosis dan cara penggunaannya. Furosemid merupakan obat yang termasuk ke dalam golongan obat keras, sehingga pada setiap pembeliannya harus menggunakan resep dokter. Selain itu, dosis penggunaan furosemid juga harus dikonsultasikan dengan dokter terlebih dahulu sebelum digunakan, karena dosis penggunaannya berbeda-beda setiap individu, tergantung berat tidaknya penyakit yang diderita. Interaksi furosemid yaitu dengan glukokortikoid, carbernoxolone atau laksatif. Apabila digunakan dengan obat tersebut akan meningkatkan depresi kalium dengan resiko hipokalemia. Dengan antiinflamasi nonsteroid, probenecid, methotrexate, phenytoin, dan sukralfat akan mengurangi efek dari furosemid. Dengan glukosida jantung akan mengakibatkan sensitivitas miokardium. Dengan obat yang memperpanjang interval QT dapat meningkatkan resiko aritma vertikular. Dengan salisilat akan meningkatkan resiko toksisitas sel silat. Dan dengan antibiotik aminoglikosida, cefalosporin, dan polymyxin akan meningkatkan efek netrotoksin dan ototoksin. Penggunaan dengan simplastin akan memungkinkannya adanya resiko kerusakan pendengaran. Dengan litium akan meningkatkan efek litium pada jantung dan neurotoksik karena furosemid mengurangi ekskresi litium. Dengan antihipertensi berpotensi menurunkan tekanan darah secara drastis dan penurunan fungsi ginjal. Dengan probenecid atau methotrexate akan menurunkan eliminasi probenecid dan methotrexate. Jadi, furosemid ini sangat cocok digunakan oleh penderita penyakit hipertensi digabung dengan obat antihipertensi yang akan berpotensi menurunkan tekanan darah secara drastis. Lalu ada monografi, jenis obatnya diuretik atau masuk ke golongan diuretik boros kalium. Dengan golongan obat resep, manfaatnya mengatasi penumpukan cairan di dalam tubuh, digunakan oleh dewasa, lansia, dan anak-anak. Bentuknya tablet dan suntik, lalu pemberiannya serbuk hablur, putih atau hampir putih, tidak berbau, hampir tidak berasa. Kelarutannya praktis dan tidak larut dalam air dan dalam kloropompe, larut dalam 75 bagian etanol 95%, dan dalam 850 bagian ether P, larut dalam larutan alkali hidroksida. Khasiat dan kegunaannya diuretikum. Efek samping yang diderita atau yang dapat terjadi apabila menggunakan furosemid yaitu pusing, vertigo, mual, muntah, diare, penglihatan buram, dan sembelit. Dosis furosemid merupakan obat yang termasuk ke dalam golongan obat keras, sehingga pada pembeliannya harus menggunakan resep dokter. Untuk penyakit udema dewasa, dosis awalnya 40 mg per hari,
dapat diturunkan menjadi 20 mg per hari. Dan untuk lansia, dosis awalnya 20 mg per hari. Digunakan untuk antihipertensi, oleh dewasa digunakannya 40-80 mg per hari. Furosemid untuk ibu hamil dan menyusui. Studi pada binatang, percobaan memperlihatkan adanya efek samping terhadap janin. Namun, belum ada studi terkontrol pada wanita hamil. Obat hanya boleh digunakan jika besarnya manfaat yang diharapkan melebihi besarnya resiko terhadap janin. Furosemid dapat terserap ke dalam ASI. Bila sedang menyusui, jangan menggunakan obat ini tanpa berkonsultasi dulu dengan dokter. Indikasi dan kontraindikasinya. Indikasi UDEM karena penyakit jantung, hati, dan ginjal, terapi tambahan pada UDEM pulmonari akut dan UDEM otak yang diharapkan dapat mendapatkan onset diuresis yang kuat dan cepat. Kontraindikasinya gagal ginjal dengan anuria, prekoma, dan koma hepatik. Defisiensi elektrolit, hipovolemia, hipersensitivitas. Prosedur kerja yang pertama sterilisasi, yaitu peralatan, wadah, sediaan, dan aquabides yang akan digunakan disterilkan dengan cara sterilisasi yang sesuai. Semua alat wadah yang telah disterilisasikan dipindahkan ke ruangan pencampuran dengan melalui transfer box. Lalu penimbangan. Yang pertama, furosemid ditimbang 100 mg, dan yang kedua, natrium klorida ditimbang 624 mg. Yang ketiga, natrium hidroksida ditimbang sebanyak 200 mg. Keterangannya, penimbangan dilakukan di atas kaca arloji steril, lalu ditutup dengan aluminium foil. Pencampuran dan pengisian. Furosemid yang telah ditimbang dimasukkan ke dalam beker gelas, lalu dimasukkan 15 ml aqua pro injeksi yang telah ditara. Masukkan NaOH sebanyak 200 mg, lalu dilarutkan dengan 50 ml aqua pro injeksi. Dan furosemid yang tadi dimasukkan ke dalam beker gelas A, dan yang kedua di beker gelas B, jadi beda gitu tempatnya. Terus yang ketiga, larutan NaOH ditambahkan ke dalam botol, setetes demi setetes. Larutan NaOH ditambahkan setetes demi setetes ke dalam gelas kimia A tadi, gelas kimia A yang berisi furosemid, sambil diaduk sampai semua furosemid terlarut. Lalu NaCl sebanyak 624 mg dilarutkan dalam 200 ml aqua pro injeksi dan dimasukkan ke dalam gelas kimia C. Larutan NaCl dalam gelas kimia C dimasukkan sedikit demi sedikit ke dalam gelas kimia A. Lalu aqua pro injeksi ditambahkan hingga volume larutan mencapai gelas kimia A kurang lebih 40 ml. Lalu dilakukan pengecekan pH. pH sediaan yang diharapkan 8-9,3. Jika diperlukan, tambahkan NaOH sampai target sediaan tercapai. Volume larutan dalam gelas kimia A digenapkan dengan batas volume yang telah ditara dengan menambahkan aqua pro injeksi. Lalu, larutan kemudian disaring menggunakan membran filter atau kertas saring berpori 0,45 untuk minimalkan jumlah kontraminan atau partikulat. Lalu dilakukan pemeriksaan kejernihan dan pengecekan pH dengan larutan yang telah disaring. Buret disiapkan dan dibilas dengan aquabides terlebih dahulu dengan kurang lebih 3 ml sediaan. Ujung buret dibersihkan dengan alkohol 70%. Sediaan dimasukkan ke dalam buret. Lalu ampul diisi dengan volume masing-masing 5,3 ml. Masing-masing ampul yang telah diisi larutan ditutup aluminium foil. Ampul yang telah ditutup dengan beker gelas yang dilapisi kertas saring kemudian dibawa ke IK gray area atau ruang tertutup. Lalu di bagian penutupan, masing-masing ampul ditutup dengan menggunakan mesin penutup ampul atau menggunakan ujung ampul dengan api bunsen, membakar ujung ampul dengan api bunsen. Lalu sediaan dibawa ke ruang sterilisasi melalui transfer box dan masuk ke metode sterilisasi akhir, yaitu disterilisasi sediaan menggunakan autoclave pada suhu 121 derajat Celcius selama 20 menit.
Kemudian dilakukan pemeriksaan kebocoran dengan membolak-balik posisi sediaan. Lalu dilakukan uji evaluasi sediaan dengan diberikan etiket dan kemasan, lalu dilakukan evaluasi yang sudah diberi etiket dan kemasan. Ya, selanjutnya evaluasi injeksi furosemid. Yang pertama ada uji bahan partikulat, yaitu dengan cara siapkan injeksi lalu disaring ke dalam wadah. Setelah itu memanfaatkan sensor penghamburan cahaya untuk melihat butiran. Jadi dilihat langsung oleh mata. Dilihat apakah setelah disorot dengan cahaya terlihat ada partikel atau tidak. Apabila menemukan dan atau tidak, bisa dicatat untuk masuk ke data hasil akhir. Dan hasilnya pada uji partikulat tersedia mikroba atau adanya pirogen. Ini bisa jadi karena bahan yang tidak tersteril dengan sempurna atau alat yang tidak tersteril dengan sempurna, maka ditumbuhi oleh pirogen. Lalu ada uji kebocoran. Pada pembuatan secara kecil-kecilan, hal ini dapat dilakukan dengan mata. Jadi dilihat langsung, dibolak-balik langsung di tangan apakah bocor atau tidak, atau dalam jumlah besar dapat digunakan cara-cara tertentu, yaitu dengan memasukkan wadah hasil akhir ke dalam metilen biru sebanyak 0,1%. Lalu jika ada wadah-wadah yang bocor, maka larutan metilen biru akan masuk ke dalam botol karena perbedaan tekanan dari luar dan di dalam. Sehingga cara ini sangat digunakan untuk uji kebocoran agar terlihat bocor atau tidaknya. Dan cara ini juga tidak digunakan atau dipakai untuk larutan-larutan yang sudah berwarna, karena tidak akan terlihat apakah metilen birunya sudah masuk atau tidak. Lalu wadah-wadah takaran yang ini untuk sediaan yang berwarna. Wadah-wadah takaran bisa langsung disterilkan terbalik, yaitu dengan cara ujungnya di bawah dan bawahnya dan di atas. Itu digunakan dalam pembuatan skala kecil. Jadi apabila larutannya sedikit, bisa digunakan dengan cara seperti itu untuk sterilisasi untuk uji kebocoran. Lalu apabila terjadi kebocoran, maka larutan ini akan keluar dari dalam wadah dan wadah menjadi kosong. Hasilnya, uji kebocoran, hasil sudah sesuai dengan persyaratan, tidak ada celah dan tidak bocor. Lalu uji kejernihan, siapkan sediaan injeksi furosemid 1%, masukkan ke dalam tabung reaksi atau sejenisnya dengan menggunakan latar belakang hitam dan putih dengan cahaya lampu untuk melihat ada atau tidaknya partikel. Hasilnya seperti ini. Di background warna putih hasilnya jernih dan di background warna hitam tetap jernih. Jadi sudah memenuhi persyaratan. Lalu ada uji pH, siapkan sediaan injeksi furosemid 1%, lalu masukkan pH meter atau kertas pH, dicocokkan dengan warna yang ada di indikator pH, lalu amati hasilnya. Hasilnya, pH yang didapat adalah pH 12. Sebetulnya ini belum sesuai dengan persyaratan karena persyaratannya tadi 7-9 pH-nya, ini 12, maka tidak direkomendasikan untuk digunakan ke manusia. Lalu ada uji kejernihan dan warna. Yang pertama, siapkan injeksi furosemid dalam kemasan akhir. Lalu kemasan diperiksa dengan latar belakang hitam dan putih seperti yang tadi kejernihan awal. Latar belakang hitam untuk menyelidiki pengotor berwarna putih dan latar belakang putih untuk pengotor berwarna. Hasilnya, uji kejernihan dan warna jernih dan bening ya, tidak ada warna dan transparan. Sekian penjelasan pembuatan injeksi furosemid dan evaluasi injeksi furosemid dari kelompok 4B. Mohon maaf apabila kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.